Salam sehat viewer semua, United at Home ya. Pada video kali ini, kami mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional akan sharing mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Video ini sebagai tugas mata kuliah Hukum Perbankan sekaligus video edukasi singkat mengenai LKBB. Semoga bermanfaat bagi viewer semua ya. Sebelumnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen Hukum Perbankan yang kami hormati dan kagumi, Dr. IGD Agus Kurniawan SH SSMH, karena telah mengarahkan serta membimbing kami untuk video ini. Terima kasih banyak Pak Agus. Penyajian video ini merupakan hasil kerjasama tim kami yang beranggotakan 7 orang. Sudah disebutkan, jadi pembahasan pada kali ini memfokuskan pada topik Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB, di mana LKBB ini disebut juga dengan Non-Depository Financial Institution atau Non-Bank Financial Intermediary. Sebelum kita dive into LKBB, viewer semuanya pastinya sudah tidak asing dengan bank, di mana guna memenuhi kebutuhan keseharian kita, tentunya kita kerap menggunakan jasa yang ditawarkan oleh bank, misalkan saja transfer. Terlebih lagi, pada masa pandemi ini tentunya kita mengurangi mobilitas dan syukurnya bank memfasilitasi dengan adanya m-banking. Samping itu, banyak juga jasa yang ditawarkan oleh bank lainnya seperti Safe Deposit Box. Salah satu fungsi krusial bank yakni menyimpan atau menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana atau surplus of funds dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana atau lack of funds. Di mana penyaluran dana ini dapat berupa kredit atau bentuk lainnya, tentunya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, seperti yang kita ketahui, bank ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menopang pembangunan ekonomi, serta bank juga memegang andil yang sangat vital dalam perekonomian. Lalu timbullah pertanyaan, apakah sumber dana bank untuk menopang pembangunan ekonomi ini hanya berasal dari masyarakat, dan bagaimanakah sumber dana bank lainnya? Nah, tentu saja tidak viewers. Jadi sumber dana bank ini terbagi dalam beberapa klasifikasi dan beragam jenisnya. LKBB mungkin saja terdengar asing bagi viewers, tapi beberapa dari viewers sebenarnya kemungkinan besar juga sudah akrab dengan jasa yang ditawarkan oleh LKBB, terutamanya dalam hal investasi yakni seperti saham. FYI viewers, pada 7 Desember 1970, LKBB ini didirikan guna kelancaran pembangunan, di mana pemerintah ini memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana, baik itu dana jangka panjang atau dana jangka waktu yang menengah. Di mana kelancaran pembangunan ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kertas berharga serta yang dapat mengembangkan pasar uang dan modal. Maka dari itu, pada tahun 1970 ini dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Keuangan yang nantinya ada perubahan juga dan juga ditambahkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi LKBB sendiri itu merupakan badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik ini menghimpun dana dari masyarakat secara langsung atau tidak langsung, terutama dengan mengeluarkan surat-surat berharga, di mana nantinya LKBB ini menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Contoh dari LKBB itu sendiri yang kerap kita jumpai di Indonesia itu ada koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, lalu selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia atau IDX, Indonesia Stock Exchange, juga ada dana pensiun. Selain itu juga ada pegadaian, perusahaan ventura, dan juga perusahaan leasing atau perusahaan sewa guna yang juga dikenal dengan multi finance. Jadi di sini LKBB ini tidak dapat menghimpun dana secara langsung, sedangkan bank dapat menghimpun dana secara langsung, baik itu berupa tabungan, giro ataupun deposito. Di sini fungsi LKBB yang paling utama yakni menghimpun dana secara tidak langsung, terutama melalui surat atau kertas berharga. Tapi di sini bank juga dapat melakukan hal yang sama seperti LKBB. Juga dapat dilihat dari tujuan utamanya, di mana LKBB ini bertujuan untuk investasi yang jangka waktunya itu minimal menengah, untuknya terkhusus untuk jangka panjang.
Sedangkan bank sendiri itu umumnya untuk keseharian bisa, untuk modal kerja juga bisa, namun juga bisa untuk investasi. Jadi bank ini mencakup 3 jangka waktu, itu baik pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk penyaluran dananya, LKBB sendiri itu lebih menyalurkan dananya terutama kepada badan usaha, sedangkan untuk bank sendiri itu penyaluran dananya itu bisa untuk badan usaha, juga untuk individu itu terbuka penyaluran dana oleh bank. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini terkait LKBB. Semoga bermanfaat bagi viewers semua. Oh ya, untuk bahasa materinya, viewers tidak perlu khawatir jika ada info yang miss, karena kami telah mengutip dari sumber-sumber yang trustworthy. Dan kami juga tampilkan pada slide sebelumnya dasar hukum terkait bahasan LKBB. Terima kasih banyak viewers. Viva Justicia!